Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salfime Septiani dengan NIM 12010322661, kelas 5D jurusan Manajemen Pendidikan Islam, yang mana akan mempresentasikan video tentang instruktur diklat yang ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Baiklah, langsung saja. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Alhamdulillah sudah. Baiklah, saya di sini pada pertemuan kali ini akan memaparkan materi kita, yaitu tentang public speaking training. Mungkin ada rekan-rekan yang tahu what is speaking? Ya, speaking itu adalah kegiatan di mana penyampaian pesan berupa ide ataupun gagasan secara oral ataupun lisan. Yang mana public speaking itu sendiri merupakan bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang cukup relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Adapun tujuan public speaking yang dapat kita ketahui itu seperti kita dapat menyampaikan informasi kepada audiens atau para pendengar, menghibur para audiens, dan mempengaruhi para audiens. Dan juga manfaat dari public speaking itu sendiri mungkin rekan-rekan yang sudah tahu, seperti mengurangi ketidakketahuan akan sesuatu, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan juga menyelesaikan masalah. Dalam hal public speaking ini sendiri, ada hal ataupun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam membentuk seseorang menjadi pembicara yang efektif dan aktif, seperti selalu berlatih, adanya proses belajar, berbicara di depan audiens atau di depan publik, adanya lingkungan yang kondusif. Makanya dalam hal itu ada kiat-kiat ataupun strategi dalam public speaking. Yang pertama yang perlu kita ketahui adanya persiapan yang matang untuk penyampaian materi atau pesan maupun psikologis. Yang kedua, dapatnya kita ketahui dengan baik siapakah calon khalayak yang akan kita temui atau yang akan kita berikan informasi. Yang ketiga, berpikirlah bahwa Anda dapat menguasai semua pesan ataupun materi yang Anda sampaikan. Selanjutnya, bisa bersikap optimis bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara, maka Andalah satu-satunya yang paham ataupun yang menguasai masalah tersebut. Dan jangan segan untuk secara bertatap muka secara langsung ataupun bertatap mata secara langsung. Selanjutnya mungkin seringlah berlatih napas agar tidak nervous mungkin di depan publik kan. Biasalah kalau kita di depan publik itu kan pasti nervous. Selanjutnya jangan malu membawa teks ataupun catatan penting, terutama apabila Anda merasa ragu Anda tidak dapat menghafal materi secara akurat. Selanjutnya bisa kita hindari dari kalimat yang bisa melukai seseorang. Selanjutnya bisa kita sampaikan ataupun bangkitkan semangat-semangat para audiens ataupun pendengar dengan cara menggunakan intonasi di akhir kalimat ataupun kalimat yang cheer up. Dalam kegiatan public speaking ini ada gejala ataupun ada kendala dalam berbicara di depan publik itu sendiri, seperti kecemasan. Gejala-gejala seperti adanya detak jantung cepat, pusing, suara bergetar, mata berair, lupa materi, berkeringat, dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin dari penyebab kecemasan itu sendiri mungkin merupakan dari pengalaman baru dari pemateri itu sendiri ataupun rekan sendiri, adanya suasana yang baru, merasa canggung, trauma pada masa lalu, tidak siap tampil, dan kurangnya persiapan mungkin. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya?
Mungkin ada rekan-rekan yang tahu bagaimana solusi yang dapat kita tangani. Ya, betul. Mempersiapkan pelatihan ataupun melakukan pelatihan. Selanjutnya, mungkin ada rekan-rekan yang ingin menambahkan. Ya, menganggap demam panggung itu adalah hal yang wajar. Betul-betul. Mungkin dari saya sendiri mencari pengalaman, mungkin bisa dapat mengikuti kegiatan seminar yang lainnya. Kita kan dapat melihat contoh bagaimana public speaking itu sendiri di depan khalayak gitu kan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat public speaking itu sendiri. Ada 3 hal penting. Yang pertama itu variasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh itu sendiri. Yang mana variasi suara itu bisa kita contohkan seperti volume dan kerasan suara itu menarik dengan intonasi yang semangat, jangan berbicara seperti nada yang datar saja, kan orang tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi contohnya berbicara cepat-cepat gitu kan. Selanjutnya ekspresi wajah tadi, yaitu dengan wajah yang semangat, tidak lesu, biasakan tersenyum seperti itu. Mungkin ada lagi rekan-rekan selainnya yang ingin bertanya. Baiklah, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai rekan yang tadi, itu bagaimana cara menutup presentasi yang menarik dan mengesankan, kata rekan tadi kan. Mungkin bisa kita buat seperti ringkasan ataupun kutipan yang menarik, membuat lelucon di akhir-akhir penutupan, dan mengulangi manfaat dari apa tujuan kita dari penyampaian seminar hari ini ataupun pertemuan hari ini. Lalu dapat juga meminta para audiens untuk meneriakkan slogan tertentu ataupun meminta audiens mengulang kembali apa inti dari pertemuan kita hari ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi mengenai public speaking training. Mungkin dari penyampaian tadi saya ada kesalahan dalam penyebutan ataupun penyampaian materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.